Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Santo Antonius Padua Muntilan di dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dikisahkan hanya sebagai sebuah cerita bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kembali ke surga, dan berkerumunlah para malaikat, para kudus di sana. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, "Tuhan, setelah sekian lama Tuhan tinggal di dunia, menderita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk mewartakan warta kerajaan surga, lalu warta itu Tuhan titipkan kepada siapa untuk dilanjutkan, untuk diwartakan, untuk diwujud nyatakan?" Dengan tenang Tuhan Yesus menjawab, "Semuanya sudah saya percayakan kepada 12 murid saya, pada murid-murid saya yang disebut para rasul itu." Para penghuni surga tertegun dan mereka mengatakan, "Tuhan percaya kepada mereka? Mereka orang-orang yang biasa-biasa saja, orang yang sederhana. Apa mampu mereka melaksanakannya?" Tuhan Yesus tersenyum dan mengatakan, "Mereka bisa karena saya menyertai mereka dan Roh Kudus juga akan membantu mereka." Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini berkisah mengenai pilihan Tuhan Yesus untuk memilih 12 murid itu, dan mereka dijadikan murid awal dari para murid Yesus selanjutnya untuk mewartakan kabar gembira. Mereka tidak hanya dipanggil tetapi juga diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kekuatan apa? Injil hari ini berkisah bahwa mereka tidak hanya dipanggil tetapi juga diberi kekuatan, yaitu kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Kita jangan lalu berpikir, "Oh, mereka pasti mampu mengusir setan, demit, tuyul, wewe, ataupun hal seperti itu." Seandainya pun bisa, tidak menjadi hal yang pokok. Di dalam bahasa kitab suci, mengusir roh-roh jahat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berasal dari Allah dan mana yang tidak berasal dari Allah. Kemampuan untuk membedakan itu, untuk memisahkan dan menolak karya usaha ketidakbenaran yang tidak berasal dari Allah itu diberikan kepada para murid Yesus. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, lihatlah, ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia memanggil dan memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat dengan bijaksana menentukan mana yang berasal dari Allah, mana yang tidak.
Pertanyaannya adalah apakah kita mau dipimpin oleh Allah untuk dapat mampu membedakan yang berasal dari Allah atau tidak? Atau kita mau malah jalan sendiri menurut kepercayaan kita sendiri yang berujung pada kesalahan dan kedosaan? Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak hanya memberikan kemampuan untuk membedakan apa yang berasal dari Allah dan yang tidak berasal dari Allah, tetapi juga memberikan kekuatan untuk dapat menyembuhkan mereka yang sakit, mengatasi segala kelemahan. Artinya apa? Ketika kita dipanggil dan diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar gembira, kita juga diutus, dipercaya oleh Allah untuk memberikan kekuatan batin kepada saudara-saudari kita yang lemah, saudara-saudari kita yang tidak mampu, saudara-saudari kita yang membutuhkan kekuatan dari Allah. Jangan sampai para murid Yesus malah bertindak sebaliknya. Contohnya saja, orang tahu saudara atau saudarinya, temannya mempunyai kelemahan, malah dijadikan bahan olok-olokan, bahan ngerumpi dan lain sebagainya untuk siaran ini dan itu yang membuat orangnya menjadi malah tertekan. Orang tidak dapat berkembang, tidak dapat tumbuh sebagai anak Allah yang sejati. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, sudah selayaknya kalau orang mengaku diri murid Kristus tidak suka dengan isu-isu, tidak suka dengan menyebarkan kabar bohong, tidak suka dengan menjelekkan orang lain, tidak suka ngomong di belakang, tetapi yang mau diwartakan adalah kebenaran, kasih, peneguhan, pengampunan, mendukung satu terhadap yang lain. Itulah ciri murid dari Kristus yang sungguh berasal dari Kristus. Tetapi kalau kita masih mau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti itu, mungkin kita bukan murid Kristus, tetapi mungkin murid dari si jahat itu. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, dikisahkan juga di dalam Injil hari ini, kalau kita membaca dengan teliti pribadi-pribadi yang ada, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain sebagainya, mereka adalah pribadi-pribadi yang memang sederhana, manusia-manusia yang tidak sempurna. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita juga tidak perlu menjadi takut bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Jangan sampai kita selalu mengatakannya, aku mau nanti berbagi, aku mau diutus oleh Tuhan kalau aku sudah mampu, aku sudah kaya, aku mau berderma. Tidak demikian. Tidak ada orang yang akan dapat kaya raya sempurna di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah kita dilibatkan di dalam karya penyelamatan Allah? Tidak usah pakai alasan yang macam-macam untuk membenarkan diri untuk tidak mau dipanggil, tidak mau diutus oleh Allah. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan pada para muridnya, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Ketika kita dipanggil, ketika kita diutus oleh Allah, tidak usah sesak, sesuk, mengka, mengko, kosak, kosek, nanti dulu, berbagai alasan diajukan demi membenarkan diri. Allah adalah yang memilih, yang memanggil kita, yang mengutus kita. Beranikah kita masih mengatakan pada Allah, Tuhan nanti dulu, mengko, kalau saya sudah siap dan seterusnya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan jalan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Kita diminta oleh Tuhan untuk siap sedia jalankan tugas itu dengan penuh kegembiraan tanpa beban, karena kita percaya Allah sendiri yang menyertai kita semua. Dan warta yang harus kita wartakan adalah kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Yang selalu diwartakan adalah warta kerajaan surga, bukan warta diri kita sendiri, bukan kehebatan kita, bukan keampuhan kita, bukan karya-karya kita, tetapi adalah karya keselamatan yang Tuhan lakukan di antara kita semua. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, malah kita berdoa, kita mohon pada Tuhan supaya
ketika kita dipercaya oleh Kristus untuk menjadi murid-Nya, dipilih untuk menjadi murid-Nya, kita mau segera melakukannya, tidak usah menunda-nunda dan melaksanakan dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kendati kami tidak layak, kendati kami tidak sempurna, tetapi telah dipilih sendiri oleh Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi murid-Nya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi menyertai kami. Roh-Nya diberikan kepada kami, supaya kami dapat menjadi pewarta kabar gembira, mewujud nyatakan warta kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami juga tidak lupa untuk mohon pengampunan seandainya kami tidaklah menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia, karena kami memang tidak sempurna. Tetapi kasih setiamu jauh lebih besar daripada kelemahan kami. Maka berilah kami pengampunan, berilah kami kekuatan, supaya kami dapat bangkit lagi, dapat lebih bersemangat lagi, menjadi duta warta kerajaan surga yang sudah ada di tengah-tengah kami kepada sesama kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.